Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Fitri akan mengajarkan mengenai surat lamaran pekerjaan materi Bahasa Indonesia kelas 12. Manfaat pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, yakni agar peserta didik mampu membuat surat lamaran pekerjaan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang digunakan adalah mengidentifikasi isi dan sistematika isi surat lamaran yang dibaca. Tujuannya mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Jenis surat. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu surat pribadi yang menggunakan bahasa formal. Apa pengertiannya? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Biasanya, sebuah surat lamaran pekerjaan dikirim beserta daftar riwayat hidup. Jenis surat lamaran pekerjaan ada dua, yakni model gabungan dan model terpisah. Model gabungan jika daftar riwayat hidup ada di dalam isi surat lamaran pekerjaan, namun model terpisah jika daftar riwayat hidup hanya berupa lampiran. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tanggal surat. Tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak disingkat. Misal, Januari bukan Jan, Februari bukan Feb, dan seterusnya. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Contohnya 15 November 2017, ini tanpa nama kota karena jika suratnya memiliki kop. Jika surat yang tidak memiliki kop atau kepala surat, tentu ditulis kotanya. Kota surat itu ditulis. Ini contohnya Pekanbaru 15 November 2017. Bagian yang kedua yakni lampiran dan perihal. Huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital, boleh disingkat dengan tulisan LAMP titik atau lam. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Penulisan lampiran diikuti tanda titik 2. Antara tanda titik 2 dan kata yang mendahulunya tidak disela spasi, sedangkan tanda titik 2 dengan kata yang mengikutinya disela spasi. Contoh, lampiran titik 2 3 berkas. Lam titik 2 3 berkas garis miring bundel garis miring lampiran. Perihal surat sama dengan pokok surat. Makna kata perihal yaitu soal, urusan, atau tentang sesuatu. Aturan penulisannya, huruf awal kata perihal ditulis dengan huruf kapital. Perihal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Panjang perihal jangan sampai melebihi 1 baris. Kata perihal diikuti tanda titik 2. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik dan barisnya tidak bergaris bawah. Contoh, perihal titik 2 surat lamaran pekerjaan. Alamat surat. Huruf awal YTH atau yang terhormat ditulis dengan huruf kapital. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas bahwa alamat sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Jika jabatan seorang dicantumkan, kata sapaan tidak digunakan agar tidak ada kerancuan penulisan. Kata jalan jangan disingkat. Di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhkan tanda titik. Contoh, yang terhormat titik atau YTH titik, Manajer Sukses Mandiri, Jalan M. Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Ingat, alamat surat tidak diakhiri tanda titik. Salam pembuka. Penulisan salam pembuka yakni jika menggunakan kata dengan hormat, D kapital, H kecil, lalu pakai koma. Kalimat pembuka surat. Jika iklan lowongan pekerjaan yang tertera di media cetak seperti harian atau koran, contohnya seperti ini. Setelah membaca iklan yang Bapak Ibu muat dalam harian Republika tanggal 24 Mei 2008, saya tertarik pada bidang yang ditawarkan. Oleh karena itu, saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai karyawan bagian administrasi. Adapun identitas saya sebagai berikut. Jika iklan lowongan pekerjaan dari internet, contohnya seperti ini. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di situs titik-titik yang saya unduh pada bagian yang selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat terdiri dari 3 komponen yakni identitas pelamar, misalnya dengan ini saya titik 2. Penulisan nama, alamat, tempat tanggal lahir diawali dengan huruf kecil bukan kapital. Mengapa? Karena
kalimat dengan ini saya dan kata nama masih dalam satu kalimat. Komponen yang selanjutnya yaitu jabatan yang dilamar. Posisi pekerjaan yang dilamar tentunya harus disebutkan agar jelas. Contohnya, adapun posisi pekerjaan yang saya lamar adalah bagian. Kemudian, komponen isi selanjutnya yaitu berkas yang dilampirkan. Contohnya, untuk melengkapi persyaratan bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi KTP, dan sebagainya sesuai dengan persyaratan dari lowongan pekerjaan tersebut. Bagian yang selanjutnya dari bagian surat lamaran pekerjaan adalah kalimat penutup surat. Harus singkat tanpa menggunakan kalimat yang tidak efektif. Tentunya menggunakan kalimat efektif. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan atas perhatian Bapak Ibu, bukan atas perhatiannya karena tidak jelas subjeknya dan tidak sopan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Pengucapan terima kasih tidak perlu banyak, tidak perlu seluas-luasnya atau sedalam-dalamnya. Bagian selanjutnya yaitu salam penutup. Gunakan hormat saya, H kapital, S kecil pakai koma. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama lengkap. Tentunya setiap surat lamaran pekerjaan harus sah ditulis secara sadar oleh pelamar sehingga dia harus dibubuhkan tanda tangan dan nama lengkap si pelamar. Demikian yang Bu Fide sampaikan mengenai bagian surat lamaran pekerjaan. Terima kasih.